السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan rahmatnya hari ini, hari Jumat, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat fardu Jumat. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, hendaknya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Kemudian mari perhatikan di dalam Al-Quran. Tadi dalam mukadimah kami sampaikan, yaitu surat Al-Anfal ayat 63, yang insya Allah makna secara umum: dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hadirin yang dirahmati Allah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak dapat menyatukan hati manusia. Ini satu karunia Allah. Orang-orang yang dihimpun, disatukan hatinya, berada dalam ikatan akidah, dalam satu jamaah dan imamah, dengan dilandasi iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Dalam surat yang lain Allah berfirman: wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ila akhir ayat. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Seharusnya ukhuwah mampu melahirkan perasaan hati yang sangat dalam, rasa kasih sayang atau mahabbah atau kecintaan, kemudian kemuliaan dan rasa saling percaya sesama orang yang terikat dengan akidah Islam serta iman dan takwa. Tentu harus dengan keikhlasan, sehingga selalu berpikir positif dan bertindak selalu ingin berbuat yang terbaik untuk ikhwannya, seperti saling tolong menolong, lebih mengutamakan orang lain, kemudian menjadi seorang yang pemaaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah adalah sifat yang menyatu dengan iman dan takwa. Oleh karena itu, tidak ada ukhuwah tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa ukhuwah. Begitu juga tidak ada persahabatan tanpa takwa, dan tidak ada takwa tanpa persahabatan. Inilah seharusnya yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam tidak suka kalau melihat muslimin bersatu, muslimin bersaudara. Mereka akan terus berusaha dengan berbagai cara untuk memecah belah kaum muslimin agar terus bermusuhan, agar muslimin berkotak-kotak. Dan itu sejak dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dimulai, dan sampai kapanpun mereka tidak akan berhenti, terus akan memusuhi dan berbagai cara. Hadirin yang dimuliakan Allah, ukhuwah harus dibangun dengan mahabbah atau kecintaan, dengan kejujuran, jauh dari sifat dengki. Dengan demikian insya Allah maka akan senantiasa terpelihara. Tetapi sebaliknya, jika jiwa yang tumbuh di atas tumpukan kekejian dan berakar pada kerusakan, maka tidak mungkin dapat menyatu dengan jiwa yang mutmainnah. Tidak mungkin, meski dipaksakan, sebab keduanya berasal dari akar yang bertentangan dan tumbuh di atas manhaj yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang saya bacakan artinya, manusia adalah seperti barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang yang terpilih dari mereka pada zaman jahiliyah adalah orang yang terpilih di dalam Islam apabila mereka memahami ruh itu adalah tentara yang dikumpulkan, maka yang saling mengenal akan berkumpul, dan yang tidak saling mengenal akan terpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah bisa dibangun setidaknya dengan 4 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Jadi ukhuwah baru akan terlaksana kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya mampu membebaskan dari kepentingan dan keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua, harus dilandasi dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Ukhuwah tidak akan terwujud kecuali
seorang muslim memilih sahabat-sahabatnya yang mukmin. Kemudian perhatikan, al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, harus iltizam kepada manhaj Islam. Ini sangat penting. Jadi ukhuwah dengan manhaj Islam akan terwujud kalau dua yang saling bersaudara berjanji setia untuk berhukum dengan hukum Allah, kemudian akan mengamalkan segala persoalan, akan mengembalikan segala persoalan kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disunnahkan apabila di antara ikhwan berjumpa, mereka tidak akan berpisah kecuali salah seorang telah membaca surat Al-Asr, kemudian saling mengucapkan salam. Satu ketika Imam Syafi'i dengan pemahamannya, dengan cermat dalam mengatakan, andaikan Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, maka itu sudah cukup buat manusia. Kemudian yang keempat, saling menasehati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri, dan tawassaw bil marhamah. Tentu saja saudara muslim harus menjadi cermin saudara mukmin yang lainnya. Jika salah seorang muslim melihat saudaranya berbuat baik, ia akan memberi semangat agar senantiasa meningkatkan kebaikannya. Tetapi bila ia melihat saudaranya melakukan kekurangan, ia akan menasihati dengan cara yang baik, secara diam-diam, dan menganjurkan agar ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kembali kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menekankan agar setiap muslim ikhlas kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, ulil amri, dan kepada seluruh kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kami bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada ulil amri minkum tentu, dan kepada kaum muslimin semuanya, umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang tidak mau menerima nasihat, tetap melakukan kemaksiatan, maka mereka jauhkan sampai ia kembali ke jalan yang benar, sampai ia kembali kepada jalan yang benar. Tapi dalam menjauhkan, dia hendaklah semata-mata karena Allah, tidak ada unsur kebencian bersifat pribadi, tidak. Demikian, mari kita bangun persaudaraan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita agar senantiasa kita istiqamah di dalam al-jamaah. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innahu wal barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin faktubna ma'asyahidin faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqimus shalah.